Indonesia. Kaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, sahabat budaya dimanapun berada. Iya, sekarang udah jam 10, itu artinya kita harus menghadirkan masih di Nusantara Pagi Mosaik Budaya. Hari ini kita membahas mengenai sistem kekeluargaan orang Sulawesi Barat, Sulselbar. Oke, iya, sudah? Boleh Ibu? Halo? Oh oke, iya. Iya, sahabat budaya kita masih mencoba terus untuk menghubungi narasumber kami, sahabat budaya. Iya, sebentar kita akan bersama lewat telepon ya sahabat budaya bersama Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, MS selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, membahas tentang sistem kekeluargaan orang Sulselbar ya. Bagaimana sistem kekeluargaan mereka di masa lalu ya dengan masa sekarang, dan seperti apa kebudayaan itu bisa terus menjadi sebuah kebanggaan yang harus bisa kita jaga dan kita hormati sampai sekarang ini. Iya. Selamat pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya. Iya, selamat pagi. Selamat tahun baru, Ibu. Iya. Iya. Eh, eh. Amin. Amin. Iya. Oke. Nah, sahabat budaya, narasumberku adalah Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Dan hari ini kita membahas mengenai sistem kekeluargaan orang Sulawesi Barat, Sulselbar. Nah, sahabat budaya kita tahu bahwa sistem kekeluargaan di Indonesia itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, mari kita jajaki seperti apa sistem kekeluargaan orang Sulselbar.
Ya Ibu, seperti apa sistem kerabatan kekeluargaan orang-orang Sulsel Bar di zaman dulu, Ibu? Bisa berbagi? Iya. Suku kecil di Maluku, saya lupa namanya, nanti saya coba cari lagi. Di Minangkabau itu laki-laki apabila sudah balik dia sudah tidak tinggal di rumah, dia tinggal di surau. Dia hanya pulang makan atau seperti penumpang saja di rumah ibunya, karena yang menjadi penguasa dan pengendali keputusan itu adalah dari garis ibu. Ada juga sebuah suku kecil di Maluku, saya lupa namanya, itu sejak kecil, sejak pagi wanita bangun masak, lalu kemudian pergi ke sawah, dan mereka mengerjakan sawah. Laki-laki tidak tinggal di rumah, dia hanya tinggal di sawah, membantu ibunya, dan segala keputusan juga didasarkan atas garis ibu. Makanya waktu kita kemarin nonton misalnya film Tenggelamnya Kapal Pandaruik, yang diinspirasi dari roman Hamka ya, itu kan Zainuddin itu ayahnya yang Minang, ibunya orang Makassar. Nah, ketika dia mau ke Minangkabau mencari keluarganya tidak diterima karena dia dianggap anak pisang. Anak pisang itu maksudnya gimana, Bu? Anak pisang, begitu istilahnya di sana, karena dia tidak dilahirkan oleh ibu yang orang Minangkabau. Ya, orang jadi kurang berterima. Bukan asli, Bu, ya? Bukan asli ya? Kurang berterima, tapi diterima tapi kurang berterima, termasuk penolakan cintanya Hayati kepada dia karena dia tetap dianggap orang lain, bukan dari keluarga dia. Karena bukan darah di sana, Bu, ya, asli darah di sana ya. Bukan darah ibu, bukan asli darah ibu ya. Jadi ibunya orang Makassar kan, lalu kemudian dari situlah tragedi itu bermula hingga sampai berakhir dengan tidak unhappy ending ya. Unhappy ending, ya. Persoalan budaya yang tidak nyambung ya. Jadi itu yang terjadi ada juga di India ya, di India yang matriarkat, di Afrika ada beberapa suku di dunia ini yang, dan dalam teori kebudayaan itu dianggap bentuk kekeluargaan paling tua di dunia matriarkat ini. Karena zaman dulu, di zaman batu kali ya, laki-laki pergi berburu, berhari-hari baru kembali, sementara ibu kan melahirkan, mengandung, melahirkan. Jadi untuk mengatasi kebutuhan dasarnya dia bercocok tanam di sekitar rumah dan memasak dan sebagainya, sehingga wanita mempunyai otoritas yang kuat. Makanya matriarkat ini dianggap bentuk kekeluargaan yang paling purba ya dalam sistem kekeluargaan
dilihat dari sudut antropologi kebudayaan. Nah, jadi meskipun sekarang orang-orang Minangkabau misalnya sudah Islam, Iya. ya lalu kemudian bagaimanapun juga laki-laki yang menentukan ya dalam Islam, tapi ada nenek mamak juga yang berperan sekarang, ya, yang sangat besar kekuasaannya Iya, iya. untuk menentukan atau memusyawarahkan hasil segala sesuatu yang berkenaan dengan keluarga mereka. Bukan cuma ibu lagi yang dominan sekarang, tapi nenek mamak yang merupakan paman-paman dari jalur pewarisan tetap dari ibu. Dan bahkan melamar laki-laki kalau ada yang anaknya suka, lalu kemudian ini dia yang pergi, namanya bawa hantaran. Iya. Nah, hantaran ya, jadi itulah karakteristik suku-suku yang ada di dunia ini. Nah, ini banyak di Indonesia ya, mungkin kita belum temukan, tapi di Maluku baru-baru ini mahasiswa saya dari Gender dan Pembangunan mempresentasikan bahwa di Maluku sana ada suku yang matriarkat. Karena segala keputusan dari garis ibu, Iya. laki-laki kalau sudah balik tinggal di kebun, ketika mereka belum berpendidikan, tapi ketika mereka berpendidikan dia sudah meninggalkan kampungnya. Lalu kemudian bahkan mencari nafkah, mengolah lahan sawah dan memutuskan berapa bagian-bagian ini semua di garis ibu. Oke. Nah, yang menjadi menarik, Ibu mohon izin, ya, yang menjadi menarik adalah ketika sudah ada di fase usia itu, berarti mereka harus meninggalkan rumah, Bu ya. Itu memang sudah tradisi yang tidak bisa dilanggar seperti itu, Ibu? Ya, karena sudah merupakan budaya ya. Budaya kita tahu bahwa itu adalah sistem berpikir ya. Pemanfaatan olah pikir dari suatu bangsa. Karena kalau hasil pemikiran itu dianggap baik, maka diwariskan turun-temurun. Pewarisan inilah yang disebut tradisi. Jadi memang ada seperti itu karena dia menganggap memiliki kearifan. Kalau tidak ada kearifannya hanya merusak manusia, itu tidak diwariskan. Tapi nenek-nenek mereka dulu menemukan bahwa ternyata ini bagus buat kelangsungan hidup keluarganya, bangsanya, dan sukunya. Jadi itu diawetkan melalui pewarisan turun-temurun kepada satu generasi ke generasi yang lain. Nah, kemudian, iya, boleh lanjut dulu Ibu, silakan. Iya, jadi sistem yang kedua adalah patriarkat. Patriarkat. Patriarkat, yaitu atau patrilineal juga biasa disebut patrilineal. Itu garis keturunan diambil dari garis ayah. Ya. Oh, kalau yang pertama dari ibu yang sekarang ini dari ayah. Ini yang banyak menimbulkan gejolak di dunia. Iya. Terutama pada awal abad ke-19 20. Karena wanita-wanita itu harus tinggal di rumah. Dia dijadikan sebagai makhluk domestikasi. Ada kayak lagunya Bu ya. Apa namanya? Seperti lagu itu. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Gitu ya. Jadi tugasnya hanya ranjang, dapur, dan anak itu saja. Dia tidak boleh keluar dari rumah karena wilayah publik dikuasai oleh laki-laki. Nah, dari sinilah terdapat marginalisasi terhadap perempuan yang luar biasa. Puncaknya itu di Eropa karena paham patriarkat di sana sangat kuat sekali. Sampai sekarang itu masih dipegang itu Bu? Tapi kan harus ada perlawanan gender sekarang. Emansipasi di Indonesia itu diwakili oleh Kartini. Lalu kemudian gerakan kesetaraan gender. Wanita kalau memiliki kemampuan ngapain tinggal di rumah. Beri dia hak untuk berekspresi.
untuk menyampaikan atau mengekspresikan dirinya di dunia publik sepanjang dia mampu. Nah, itulah perjuangan dari kaum wanita Barat ya, Iya. melalui emansipasi atau pembebasan perempuan pada abad 18, 19, 20 lah gitu. Saat itu masih Jadi, gejolaknya masih kuat, Bu ya? Iya, karena memang wanita tidak di Barat itu ya, wanita memang harus tinggal di rumah saja, tidak bisa keluar. Iya. Saya juga pernah menjadi profesor tamu ya di universitas, sebuah universitas di Korea Selatan. Dia patriarkat sekali juga. Di sana ibu-ibu yang melahirkan, kalau belum melahirkan anak laki-laki belum dihitung. Jadi gaung emansipasi di sana sangat besar ya di Korea Selatan, karena menuntut pembebasan perempuan dari ranah domestik, jangan dijadikan sebagai makhluk kelas 2. Dia dijadikan makhluk kelas 2 yang fungsinya hanya melahirkan, menyusui dan membesarkan anak. Dapur. Tidak ada haknya untuk mencampuri urusan keluar di luar rumah. Dia dianggap sebagai makhluk domestik saja, sementara laki-laki makhluk publik. Nah, ini yang merajai dunia ya, merajai dunia sampai gaungnya kemana-mana menggema, yang merasa diri wanita-wanita yang merasa tertekan karena sistem, karena menurut paham gender ini adalah rekonstruksi sosial, bukan sebagai sesuatu bawaan natur yang dibawa oleh makhluk-makhluk di muka bumi ini kan semuanya derajatnya sama. Tapi ada namanya konstruksi sosial. Mereka direkonstruksi untuk tetap di rumah saja, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh mencampuri urusan di luar rumah. Sehingga wanita-wanita di Barat melakukan perlawanan yang gaungnya menggema ke hampir seluruh dunia ya, untuk mendapat perlakuan yang adil dan seimbang, yang sederajat dengan laki-laki sepanjang dia mempunyai. Nah, kalau di Indonesia kan pengaruhnya tuh sangat kuat melalui Kartini ya. Tapi saya pelajari juga budaya Jawa, sebenarnya dulu dia tidak patriarkat. Konstruksi sosial yang menempatkan wanita Jawa di dalam rumah itu terjadi setelah abad ke-17, setelah bersentuhan dengan Barat, Belanda, kita dijajah. Sebelumnya orang-orang Jawa itu termasuk suku yang bilateral ya. Kita lihat sampai sekarang kan penjual-penjual jamu itu kebanyakan adalah perempuan. Lalu banyak raja-raja perempuan yang perkasa, Serikandi. Tapi itu mengalami kemunduran setelah mereka dijajahkan. Mereka kan dijajah 360 tahun. Pembentukan karakter patriarkat itu sangat kuat, sehingga melalui Kartini mereka melakukan perlawanan yang gaungnya menggema di Indonesia, yang kita peringati setiap 21 April. Jadi itu patriarkat memang sangat dominan ya, sangat dominan sekali dalam menguasai dan mengendalikan politik dan kekuasaan di ranah-ranah publik. Tidak ada perempuan. Ini yang sangat banyak sebetulnya sih kalau di beberapa negara-negara di Asia Timur tuh kebanyakan patriarkat ya. Kayaknya begitu. Jadi ini terjadi dalam sejarah ketika tadinya kan wanita-wanita sangat kuat dan tangguh pada wanita-wanita purba ya, sehingga melahirkan sistem matrilineal itu. Tapi begitu dunia mengalami kecanggihan, beban mencari uang itu diserahkan kepada laki-laki.
Dan dari situ wanita mundur masuk ke dalam rumah Rumah, iya. karena dia punya kodrat melahirkan. Ya, jadi disuruh mundur masuk ke dalam rumah, lalu kemudian pencarian nafkah untuk menghidupi seluruh keluarga itu dibebankan kepada laki-laki. Jadi pembagian tugasnya melalui rekonstruksi sosial, bahwa wanita berada di rumah untuk mengurus anak, memasak, mencuci, mengurusi suami dan seterusnya, sementara suami mencari nafkah di luar. Dikotomi inilah yang melahirkan gerakan perlawanan perempuan di barat. Oke. Nah, kemudian iya. Boleh dilanjut dulu. Ya, ini panjang ceritanya Iya, karena mata kuliahku di Betul, gender betul. dan Iya, ya. sangat menarik sekali, Bu. Nah, kemudian Ya, yang ketiga jadi apa, Bu? ya, jadi kita di Indonesia ini jangan diseragamkan dong ya. Ya, Tidak betul. tidak Betul. seluruhnya sistem kekeluargaannya bersifat patriarkat. Iya, iya, iya. Ada juga yang matriarkat banyak. Cuman kan kita belum teliti. Yang Iya. ketemunya ini di Maluku ada Iya. seorang suku di situ yang setelah diteliti oleh mahasiswa saja Masih matriarkat. ada. Oke. Iya, Jadi karena kekuatan dan keputusan itu Iya. berada di tangan ibu, bukan di tangan laki-laki. Dan laki-laki setelah balik ya, setelah besar, mereka hanya tinggal di kebun atau di sawah, Iya, dibuatkan iya. rumah-rumah di sana. Yang menguasai sektor domestik dan publik itu perempuan, dan dalam proses pengambilan keputusan juga oleh perempuan. Sementara dalam sistem patriarkat yang hampir semua suku-suku di Eropa ya menganut paham patriarkat, sehingga gelombangnya gerakan emansipasi dan pembebasan perempuan itu gaungnya di Barat ya mulai bergema, lalu masuk di berbagai negara di dunia ini untuk membebaskan perempuan-perempuan yang terdiskriminasi untuk tidak punya hak mengekspresikan pikiran-pikiran dan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, Bu, kalau misalnya kita apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan dari sistem-sistem ini di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, atau Indonesia bagian timur, Ibu Tabe? Tidak, Ji, karena tipikal suku, setiap suku itu kan dipengaruhi juga oleh lingkungan, lingkungan sosial, lingkungan kulturnya, dan sebagainya. Saya mau melanjutkan ya, boleh ya? Saya lanjutkan. Boleh, Tabe, Ibu. Jadi selain dari patriarkat, yang parah sekarang ini para aktivis gender menyamaratakan seolah-olah patriarkat semua di Indonesia ini karena referensinya adalah Barat. Ya, jadi seolah-olah semua itu berlaku di suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga mereka semua digerakkan untuk melakukan perlawanan, padahal ada beberapa suku yang tidak patriarkat, tidak matriarkat. Tapi karena bacaannya, referensinya lalu dicari-carilah kalau ada wanita yang diskriminasi, lalu kemudian diangkat ke atas, lalu kemudian pertanyaannya bagaimana kalau laki-laki yang dizalimi sama perempuan, kan banyak juga kan? Tapi karena memang di kepalanya patriarkat, dia tidak tahu bahwa apakah masyarakat sini patriarkat atau matriarkat, dia tidak pedulikan itu. Yang dia pikirkan seolah-olah teori dari Barat itu yang menyamaratakan suku-suku di dunia ini patriarkat semua, itu yang mereka pakai dalam melakukan gerakan-gerakan sosial melalui LSM. Akhirnya muncullah riak-riak begitu ya? Ya, betul. Muncul karena tidak seluruhnya kan. Nah, saya mau menjelaskan sistem kekeluargaan yang ketiga yang disebut bilateral. Bilateral ini
bukan lagi pada ibu, bukan lagi pada bapak, tapi berdasarkan kemampuan, kompetensi dan kecerdasan yang dimiliki oleh perempuan Iya. maupun laki-laki yang diberi hak untuk memilih mau hidup di dunia domestik Iya. atau mau hidup di dunia publik. Mhm. Tidak ada paksaan. Hampir seluruh peneliti ya, termasuk Profesor Christian Pelras yang mengarang buku The Bugis itu mengatakan bahwa sistem kekeluargaan yang berlaku di Sulawesi Selatan dan Barat itu pada umumnya, meski ada juga yang patriarkat ya, Iya. adalah bilateral ya. Jadi ada banyak fenomena-fenomena yang kita lihat bagaimana wanita tidak dibatasi dalam mengekspresikan dirinya. Kalau kita buka-buka sejarah, itu raja-raja di Sulawesi Selatan ini banyak perempuan. Dan perempuan-perempuan itu bukan saja duduk manis di istana ya, dikipas-kipas. Tidak, dia memimpin perang. Dia juga naik kuda, lalu kemudian fatwanya juga bisa dipertimbangkan. Kalau dalam Islam kan Iya. fatwa perempuan tidak diterima. Oh, Tapi iya. fatwa wanita-wanita di Sulawesi Selatan itu dapat dipertimbangkan untuk kalau menikah contohnya. Iya, Kalau iya. menikah itu kan laki-laki membawa uang panai ya. Iya. Tapi sekarang kan yang dieksploitir oleh media kan uang panai itu. Uangnya. Padahal dalam budaya kita Iya. ada namanya bali sompa. Jadi wanita juga membalas Oh, oke. dalam bentuk bali sompa. Mhm. Dalam bentuknya bahkan dalam kerajaan Pancana ya Iya, di Baru. Waktu menikahkan anaknya Raja Tanete perempuan, Iya. Siti Aisyah Wetendriole itu yang Raja Tanete yang ke-29 kalau tidak salah. Iya. Itu bali sompanya itu kerajaan yang diberikan kepada suaminya dari Sopteng, dari Mario ya, anaknya Raja Dat Mario. Itu bali sompanya adalah kerajaan Pancana yang dipersembahkan kepada suami anaknya sebagai bali sompa. Sekarang kan tidak kelihatan lagi bali sompa itu, seolah-olah kita patriarkat karena bali sompa itu tinggal sarung ya, kopiah, atau baju jas laki-laki dengan sepatunya lengkap satu set. Itu bali sompa namanya. Jadi itu yang menandakan dia berimbang antara laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata Memang, yang kelihatan justru yang dari laki-lakinya, Ibu ya. Iya, karena memang ada syaratnya Oke. dalam satu-satunya mungkin ya di dunia ini sistem kelas sosialnya tidak baku kayak di Jawa atau Hindu dan sebagainya itu. Kalau keturunan raja terus, kalau keturunan rakyat biasa terus, kalau keturunan hamba terus. Lalu kenapa di Sulawesi Selatan tidak seperti ini, Ibu? Ya, kalau di Sulawesi Selatan dinamis ya. Kalau kita baca bukunya Profesor Rahman Rahim almarhum itu sistem pelapisan hamba bisa naik derajatnya kalau dia pemberani. Ada 4 syarat ya untuk mengangkat derajat orang-orang Sulawesi Selatan, yaitu maca pinawarani malempuk pinamageteng, harus pintar dan berani, jujur dan teguh pada pendirian. Kalau dia memiliki syarat ini tidak mengenal gender. Harusnya. Biar perempuan, biar laki-laki, boleh jadi raja. Makanya coba tengok raja-raja di Sulawesi Selatan. Kebanyakan perempuan kan. Iya, bahkan Raja Bone yang ke-23 kalau tidak salah ya. Iya. Siti Aisyah Ummul Hadi Ilal Hadiah. Yang memerintah saya kurang lupa tahunnya ya, tapi sekitar abad ke-19 dia memerintah. Itu dia membuat Belanda kewalahan dalam perang.
karena dia memakai sistem gerilya. Ya, Bestek Juara nama hari-harinya. Tapi nama aslinya Sultana Siti Aisyah Ummul Hadi Ilal Hadiah, bahasa Arab karena sudah pengaruh Islam. Tapi dia lebih dikenal dengan Bestek Juara. Dia marah karena seorang penginjil dari Belanda yang berhasil membawa Lagaligo ke Belanda kan 12 jilid itu atas salinan Coli Puji ya. Itu mau berkunjung ke Baone. Nah dari Camba tuh ke Baone rencananya mau dia naik kuda dan tinggal istirahat di Tompok Ladang. Tahu kan di situ ada villa Belanda di atas itu tempat peristirahatan mereka dulu kalau lagi belum ada mobil, belum ada apa kan naik kuda. Iya, betul. Nah ini Bestek Juara memerintahkan pasukannya mencuri kuda itu. Mencuri kuda orang Belanda ini sehingga mereka terpaksa pulang ke Camba jalan kaki. Bayangin aja dari Bulu Dua jalan kaki ke Camba. Lalu kemudian yang kedua Bestek Juara memerintahkan seluruh perahu yang berlabuh dan kapal yang berlabuh di Bojoe Bone itu harus membalikkan bendera Belanda. Dan dibawa di atas, yang di atas ke bawah. Dua perilaku Bestek Juara ini membuat Belanda sangat marah sehingga dia disuruh membayar denda 40.000 gulden kalau tidak salah. Tapi Bestek Juara mana mau dia bayar. Wah, wong kamu yang memasuki wilayah saya, otoritas saya. Begitu alasannya. Akhirnya mereka perang. Perang itu dipimpin oleh dia, bukan dipimpin oleh anak buahnya, pasukannya tidak. Dia yang langsung ya. Di baris terdepan, Dan dia memang menggunakan sistem gerilya sehingga menyerang masuk hutan, kewalahan Belanda sampai minta bantuan dari Batavia, bantuan senjata dan personil dari Batavia untuk menaklukkan si Bestek Juara ini. Nah, itu ada seorang pengelana dari Inggris namanya James Brooke. Dia datang ke Sulawesi Selatan pertengahan kira 1812 kalau tidak salah. Dia terkejut melihat karena wanita-wanita menunggang kuda di Sulawesi Selatan, lalu kemudian keluar masuk rumah tanpa minta izin suami. Lalu kemudian dia kesengkan, dia lihat di situ rapat Dewan Adat. Dia lihat di situ dari 10 pemuka adat yang duduk, 4 diantaranya perempuan. Lalu kemudian si James Brooke juga menyaksikan seorang raja wanita di Lipukasi, baru ya sekarang, kerajaan Lipukasi. Dia ajari prajuritnya cara menombak yang benar. Tapi prajuritnya ini mungkin karena memang tidak begitu pintar, tidak jago menombak, selalu salah sasaran, sehingga dia tempeleng di situ. Kaget ini si James Brooke yang dibesarkan dalam budaya Barat. Patriarkat, sehingga dia berkesimpulan bahwa satu-satunya bangsa di dunia ini yang terbebas dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil itu orang-orang Bugis Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya dan Barat. Menyaksikan sendiri, Bu ya? Iya, karena dia saksikan sendiri. Jadi banyak sih laporan-laporan dalam bukunya Profesor Christian Peldras. Dia menyebut bahwa ada ungkapan di kalangan orang Bugis ya. Dia ambil Bugis, tapi sebetulnya menurut penelitian saya dan pengamatan saya ini berlaku umum di Sulawesi Selatan dan Barat. Dia mengatakan bahwa mau nih makunrai, komasipa uranemu itu mau nih urane, komasipa makunraimu itu. Maksudnya, kendati dia perempuan, kalau dia bersifat laki-laki, maka laki-laki lah dia. Kendati dia laki-laki tapi bersifat perempuan, maka perempuanlah dia. Itu yang menyebabkan
gender di Sulawesi Selatan tidak ada diskriminatif. Karena yang dilihat adalah kemampuannya. Kemampuan, iya. Kalau laki-laki baru tidak tahu cari uang, selalu dia tinggal di rumah, kemayu-kemayu, Iya. pasti dia bilang, laki-laki banget sama kau, bukan laki-laki. Iya, iya. Biasanya perempuan yang mengambil alih tugas mencari uang. Makanya itu wanita-wanita di Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, dari kecil diajari cari uang. Bertenun, mengolah lahan, ya, dan sebagainya, bisa menghasilkan uang. Uang. Karena ada dua pertimbangan orang tua dulu, Iya. bahwa suatu saat suaminya akan meninggal duluan atau dia. Kalau suaminya bagaimana dia kasih makan anaknya kalau tidak tahu cari uang. Oh. Atau kedua, suami dulu suka merantau, pergi Iya. berlayar, bagaimana di belakang dia kasih makan anaknya kalau tidak tahu cari uang. Jadi itu memang bentuk-bentuk bilateral dalam sistem kebudayaan yang banyak dibuktikan oleh. Nah, sekarang banyak aktivis gender. Kenapa sekarang banyak perempuan didiskriminasi? Itu ada sejarahnya juga. Waktu Belanda mudah mulai memasuki wilayah Sulawesi Selatan secara penuh ya, pada tahun 1905. Bayangkan itu, ratusan tahun ini Sulawesi Selatan hanya perang. Itu karena militansi orang-orang Sulawesi Selatan itu sangat kuat. Iya. Tidak mau dijajah karena ada siriknya. Kapan dia dijajah maka siriknya sudah tidak ada lagi. Jadi menurut Profesor Matulada, sepanjang sejarah di Sulawesi Selatan ini adalah perang. Dan menurut Belanda, perang yang paling menakutkan dan paling menyeramkan itu melawan orang-orang di Sulawesi Selatan ini. Oh, oke. Dia jadi sampai seorang peneliti dari Belanda namanya Tristan, dia dari Kemenkumham. Tapi dia mempelajari tentang strategi perang orang Bugis, termasuk juga Makassar. Dia mempelajari, ada namanya lontar Abadili, sebuah lontar yang menceritakan proses penciptaan, pembuatan bedil atau senjata ya. Tapi ternyata itu disadur dari Portugis pada abad ke-15. Jadi saya kasih tahu itu peneliti dari Kemenham Belanda, saya bilang, kalau senjatanya kau tanyakan itu tidak akan pernah Belanda bisa dikalahkan karena Belanda kan paling canggih persenjataannya. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi yang sulit Belanda taklukkan. Dia bilang apa itu? Bilang spiritnya. Spiritnya itu sirik tidak bisa. Dia tidak mau menyerahkan negara siapapun. Itulah makanya Prof. Matulada berspekulasi kenapa orang-orang Sulawesi Selatan dan Barat cepat naik pidan karena memang sejarahnya adalah perang. Sepanjang sejarahnya dengan Belanda adalah perang. Selalu perang, jadi mereka selalu awas. Nah, lalu kemudian karena itu bayangkan dari abad ke-17 ya, POC itu sudah mulai menguasai perdagangan rempah. Tapi susahnya dia taklukkan Sulawesi Selatan ini. Nanti pada tahun 1905. Jadi sebenarnya kita itu cuma 40 tahun dijajah di sini. Bukan seperti Jawa yang 360 tahun. 360 tahun. Cuma 40 tahun. Karena tahun 1945 kan kita sudah merdeka. Ya, tahun 1905 itu dia menguasai keseluruhan kerajaan di Sulawesi Selatan yang termasuk Barat sekarang dan Tenggara tentunya, dan memberlakukan undang-undangnya. Salah satu pasal dalam undang-undangnya itu wanita tidak diizinkan mencampuri urusan suami. Wanita hanya boleh tinggal. Itulah yang banyak bekas-bekasnya sekarang dari hukum ini. Bahkan sistem hukum kita di Indonesia ini masih banyak pengaruh Belandanya ya. Nah, dari situ mulai wanita digeser masuk ke dalam ranah publik, tapi aslinya tetap dia muncul. Kalau dizalimi dia melawan. Dia punya juga badi dan sebagainya. Bahkan di Mamuju, Sulawesi Barat,
di situ ada budaya namanya Rapakan Solo, yaitu bila suami menzalimi perempuan diupacarakan. Jadi dibuatkan upacara oleh pemimpin adat, lalu kemudian sesudah diupacarakan diusir keluar rumah. Dan tidak ada lagi malu di atas malu laki-laki apabila diupacarakan, yang upacaranya itu namanya Rapakan Solo. Dominan perempuan, meskipun Belanda sudah mengatur, tapi dia tetap masih muncul aslinya. Seperti bagaimana kita lihat pejuang-pejuang kemerdekaan dalam mengambil alih kekuasaan dari Belanda tahun 40, banyak perempuan kan, ya. Opu Dendri Sajuk dari Luwu misalnya, dia meletakkan tahta kerajaannya dengan membuka lencana kan biasanya Belanda yang raja yang dia sahkan sebagai yang dia terima bisa diajak kerjasama itu diberi lencana, dia buka lencana itu, dia kembalikan ke Belanda, lalu kemudian dia bergerilya bersama para pejuang di Luwu pada waktu itu melalui PSI, Partai Sosial Indonesia, PSI, Syarikat Islam, Partai Syarikat Islam Indonesia. Oh iya. Jadi budaya memang biasa dikekang, tapi dia akan tetap muncul. Dan makanya di Sulawesi Selatan kan ada bistu, ada calabai, ada calalai, diberi semua hak. Sepanjang dia punya 4 syarat tadi itu. Mereka tidak akan dihalangi sepanjang dia mempunyai fungsi-fungsi sosial. Tapi kalau melanggar juga dihukum. Baik laki-laki, perempuan, calabai, calalai, bisu kalau melanggar juga dihukum, diperlakukan sama. Tidak ada diskriminasi. Lalu apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan orang Sulawesi Selatan Sulselbar supaya kekeluargaan yang sudah Ibu sampaikan ini dia tetap bisa lestari, tetap bisa berdampingan. Masih berlangsung meskipun referensi laki-laki itu kan sudah referensi Barat juga ya. Diadopsi. Tinggal nunggu kau di rumah, urus saja anakmu. Karena sudah begitu undang-undangnya, tapi banyak juga perlawanan perempuan dan wujudnya masih ada sampai sekarang kan, seperti penenun di Sengkang tuh masih banyak, kolong-kolongan rumah orang tuh penuh dengan penenun, meskipun sekarang pabrik sudah mengambil alih sistem tenun, tetapi kan tenun yang ditenun dengan tradisional kan lebih mahal. Betul. Lebih mahal harganya. Jadi itu tenun di Sengkang itu dari pembibitan murbei ya, makanan ulat, mulai dari pembibitan murbei, kepemeliharaan ulat, sampai dia mengeluarkan sutra, itu semua dilakoni oleh perempuan. Tidak ada laki-laki yang mengurusi begitu. Termasuk teknologi perkebunan murbeinya yang bagaimana melahirkan daun-daun yang besar dan lebar, karena itulah makanan ulat-ulat itu. Sampai dia keluar berkepompong menjadi sutra, lalu kemudian benangnya dipintal, lalu kemudian diberi warna sampai ditenun, itu semua pelakunya ada perempuan. Laki-laki cuma di sawah atau di mana berdagang dan sebagainya. Bahkan dalam berdagang pun perempuan juga ikut. Ada lagi pertanyaan? Sudah sangat lengkap sekali Ibu. Masih panjang waktunya enggak? Waktunya kita kurang lebih 8 menit lagi. Mungkin ada hal yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas lagi dari pembicaraan. Jadi kita harus memilah memang. Ada yang menganut sistem matriarkat. Justru pada sistem matriarkat ini laki-laki tidak punya peran yang signifikan. Ada yang patriarkat, justru laki-laki yang dominan. Ada yang bilateral, yaitu kompetensi dan kemampuan serta kecerdasan.
yang diutamakan, baik dalam mengurus rumah maupun dalam mengurus wilayah domestik publik. Ya, Ibu Nur Hayati, di antara 3 sistem ini yang apa namanya, yang sampai sekarang masih ini ya, masih aktual begitu, masih aktual dengan dunia sekarang. Bagaimana supaya Namanya budaya yang budaya, ada di Indonesia betul. ini kan semuanya mengalami ancaman kepunahan, Nah, ya. iya, Meskipun demikian aslinya itu Iya. tetap muncul Aha. dalam bentuk lain, ya. Iya. Tapi dalam bentuknya yang paling fundamental itu kan sudah mengalami banyak perjalanan sejarah yang panjang. Pertama-tama Belanda ketika menguasai Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara itu memaksakan wanita untuk masuk ke dapur melalui undang-undang yang dia ciptakan. Iya. Kedua, ketika kita melakukan Sumpah Pemuda, ya, pada tahun 1928 kita merasa senasib sepenanggungan, akhirnya kita masuk bergabung dengan patriot-patriot muda dari seluruh Indonesia, dan puncaknya setelah tahun 1945 kita sudah sepakat menjadi bagian Indonesia, dan sistem yang kita pandangan filosofi yang kita junjung tinggi adalah Pancasila. Tapi saya pelajari itu hukumnya yang sistem hukum yang kita miliki sekarang masih banyak pengaruh Belandanya. Nah, mungkin di sini para aktivis gender juga harus memilah-milah karena di Sulawesi Selatan pernah saya mendapat pertanyaan bagaimana kalau laki-laki dizalimi, ya. Kok sekarang cuma perempuan doang yang diangkat, karena sebelum itu konsepnya patriarkat. Dia tidak mau melihat kebalikannya. Padahal banyak juga kan perempuan-perempuan yang di Makassar itu disebut baine-baine rewayah, ya. Baine-baine apalagi itu yang petarung, banyak perempuan. Makanya ada di situ Persatuan Wanita sekarang untuk membangkitkan barangkali gerakan wanita di Makassar, yaitu Balira, pasukan Balira yang dipimpin oleh istri Raja Goa almarhum. Jadi pasukan wanita, ya, Balira itu dalam bahasa Bugisnya Walida. Walida, oke. Ya, ada itu yang panjang runcing yang disorong-sorong kalau menganyam. Oh, iya. Itu senjata wanita dulu kalau diganggu sama laki-laki. Oh, oke. Karena wanita kalau pertahanan dirinya. menenunkan badannya diikat, badannya diikat ke belakang. Jadi kalau laki-laki mau mengganggu dia gampang sekali karena dia tidak bisa bergerak. Nah, senjatanya itulah Balira atau Walida dalam bahasa Bugis. Balira itu diambil dari sebuah pohon kayu yang hanya ada di puncak gunung, dan tajam itu tajam ujungnya. Yang itulah yang dia mainkan. Jadi dia main bersilat dengan baliranya itu. Karena kakinya dan badannya tidak bisa bergerak karena terikat, hanya tangannya saja. Tapi dia mampu melumpuhkan lawan-lawannya yang laki-laki yang mau mengganggunya. Makanya itu di Goa ada nama, sekarang ada ini organisasi pasukan Balira, yang perempuan semua anunya. Oke, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS, terima kasih Ibu sudah berbagi informasi yang sangat berharga buat kami di Perempat TRI Makassar. Nanti kalau ada informasi baru boleh dibagi lagi Bu ya? Boleh, Iya, silakan. oke. Terima kasih. Iya, selamat tahun baru Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, selamat tahun baru juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, selamat siang. Sahabat budaya, Richard Finan pamit sekaligus di Depar 1. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan.